Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Vivo ya ini. Kebetulan serinya adalah Vivo Y02T. Dan di konten kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap cara pergantian LCD pada HP Vivo ya. Dengan harapan konten ini mungkin bisa bermanfaat ataupun bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan yang ingin mengerjakan pergantian LCD ya. Dan juga di konten kali ini saya akan memberikan rekomendasi untuk merek LCD gantian yang terjangkau dan saya rasa gambarnya cukup tajam dan kualitasnya bagus ya. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya dan silahkan kawan-kawan tonton sampai akhir ya. Langkah pertama, kita buka dulu penutup belakang dari HP Vivo Y02T ini. Saya menggunakan bantuan PIK ya, berwarna biru ini di sini. Ini kebetulan untuk proses pembongkarannya tidak terlalu sulit ya. Intinya kawan-kawan buka perlahan saja dan HP sudah terbongkar. Ini penampakan bagian belakang dari Vivo Y02T. Ini kita harus lepas semua baut yang ada di HP ini ya, dari atas sampai bawah, karena untuk tipe Vivo Y02T ini fleksibel, bagian papan bawah itu terhubung dengan fleksibel LCD ya. Nah, ini jadi kita harus melepas semuanya. Ini kita matikan dulu HP-nya dan yang langkah pertama kita lepas dulu baterainya karena posisi fleksibelnya ada di bawah baterai. Tinggal tarik saja seperti ini ya. Nah, ini soket bagian penghubung bawah karena menjadi satu dengan fleksibel yang ada di LCD. Oke, ini di bawahnya plastik pelindung ini ya. Ini ada dua soket, yang satu untuk jalur LCD, yang satu untuk jalur papan bawah, mulai dari cas, kemudian getar, nada dering, dan juga mic ya. Oke, selanjutnya kan lepas LCD yang akan kita ganti ya. Untuk proses pelepasan ini saya menggunakan bantuan mika bekas tempered glass ya, atau bekas touchscreen tipe lama ini. Bebas, intinya kita bisa menggunakan bantuan PIK ataupun kita bisa panaskan dulu ya kita jika proses pelepasannya agak susah. Intinya kita congkel tidak apa-apa karena ini akan kita ganti ya. Kita bisa lepas seperti ini dan ternyata untuk kasus yang saya kerjakan ini ternyata LCD-nya sudah pernah gantian ya kawan-kawan. Ini terlihat dari ada logo di bagian bawah LCD-nya ini. Ini kebetulan merek LF kalau tidak salah. Dan setelah posisi terlepas ini, kan wajib membersihkan tulangannya. Dan ini adalah LCD dengan merek Senstar ya, yang saya rekomendasikan. Saya tidak di endorse di sini, namun merek ini cukup saya rekomendasikan karena pertama harganya masih cukup terjangkau, kemudian untuk dari segi ketajaman warna, kemudian presisi LCD-nya ketika dipasang itu cukup bagus ya. Dan langkah pertama yang kawan-kawan harus pastikan itu kita wajib tes terlebih dahulu LCD baru ini sebelum kita lem ya. Apapun mereknya, saya sarankan untuk tes terlebih dahulu sebelum lem, karena beberapa kali saya menemukan meskipun itu LCD baru tetap ada resiko atau kemungkinan LCD itu bermasalah atau biasanya ngacau atau gambarnya bermasalah ya, walaupun sudah ada keterangan quality control dari tokonya ataupun dari produsennya. Ini untuk menjaga kita bisa melakukan pengembalian ataupun retur ketika LCD dari HP yang kita beli ini bermasalah ya. Cuma ya memang setiap toko berbeda-beda untuk syaratnya, dan juga jika kawan-kawan membeli di online itu juga silahkan baca terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, ini sudah muncul logo Vivo. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu dan kita tes untuk layar sentuhnya ya. Kalau biasanya di toko atau langganan seperti saya itu selama masih belum dilem, ketika ada trouble atau ngaco itu masih bisa diretur atau ditukar ya. Jadi wajib kita tes seperti ini. Ini untuk
tesnya saya cukup di mode panggilan darurat karena HP-nya dikunci dan itu privasi dari si pemilik HP ya. Kita cukup tes saja lewat sini. Kemungkinan besar jika tidak ada masalah ketika kita tombol di sini itu juga sudah aman. Oke, setelah kita pastikan LCD ini tidak ada masalah, lanjut kita akan pasang menggunakan lem. Di sini saya menggunakan lem merek Sukun ya, ini dengan T7000 ini kawan-kawan bisa beli di toko spare ataupun di marketplace dengan warna pilihan ini hitam ya. Saya sering menggunakan hitam karena lebih kuat dan juga rapi ya. Karena tinggal kasih lemnya di tulangan. Kalau saya, mungkin ada beberapa teman-teman yang lemnya itu dikasih di LCD ya, tapi saya cenderung ke tulangan. Untuk proses pemberian lem ini tidak terlalu sedikit namun juga jangan terlalu banyak, cukup merata saja ya. Intinya di skip di bagian atas itu ada kamera dan juga biasanya sensor proximity. Dan ini satu hal yang tips ingin saya sarankan, kan lebih baik melepas lapisan apapun ya plastik yang ada di LCD gantian baru seperti ini. Ini mungkin terlihat sepele namun dampaknya cukup luas ya, karena jika ini tidak dilepas itu mengganggu LCD menempel dengan baik dan juga proses grounding atau si LCD ini menempel ke tulangan ya. Kadang-kadang menyebabkan si LCD baru ini ngaco atau ghostot nyentuh sendiri ya, karena tidak grounding dengan sempurna di tulangan HP-nya. Ya walaupun tidak semua, tapi sangat saya sarankan untuk melepas. Biasanya bisa berwarna merah ataupun berwarna biru. Dan keunggulan lainnya untuk LCD Senstar ini saya rasa pemasangannya cukup mudah ya, karena tingkat kepresisiannya cukup bagus. Jadi dia di tulangan itu lebih pas ya. Jadi untuk proses pemasangannya mudah. Saya sudah bandingkan di beberapa merek yang lain ya. Walaupun juga kawan-kawan sebenarnya ya tinggal terserah saja, tinggal budget, mungkin ada yang lebih murah. Intinya memang biasanya untuk harga itu pasti akan membawa kualitas, mungkin sedikit lebih mahal dibanding dengan merek-merek yang lain untuk LCD gantian. Namun si Senstar ini keunggulannya tingkat presisinya cukup bagus. Oke, karena ini ada dua soket bagian atas, kawan-kawan pasang semuanya. Dan di sini saya juga tidak lupa untuk kembali meluruskan bekas lepasan baterai ini ya, agar rata kembali dan proses pemasangannya itu menjadi rapi dan mudah. Oke, setelah soket LCD terpasang, tinggal kita nyalakan lagi. Oke, ini sudah kita lem ya untuk LCD-nya. Jadi kita langsung terus lanjut rakit tutup bagian bawah dan juga nanti tutup bagian atas juga, kembalikan pada posisinya. Nah ini untuk Vivo. Oh ya, untuk kawan-kawan yang mungkin menghadapi masalah seputar handphonenya atau smartphone, bisa tuliskan di kolom komentar, mungkin akan saya bantu jawab. Mungkin ingin mengajukan pertanyaan ataupun di next konten akan saya buatkan kontennya jika ada bahan. Nah, ini saya menggunakan karet gelang ya kawan-kawan. Di sini yang berwarna kuning ini saya menggunakan ini karena alasannya itu jauh lebih fleksibel ya. Dia bisa menekan namun tidak terlalu kuat atau kaku. Jadi posisinya LCD-nya ini tidak geser namun juga tidak terlalu tertekan keras. Nah, ini untuk baut sudah saya pasang semua. Saya skip tadi untuk mempersingkat waktu. Dan untuk pelepasan karet ini saya sarankan di waktu sekitar 15-20 menit ya, untuk lemnya itu bisa kering sempurna. Karena memang untuk tipe lem Sukun ini tidak langsung kering seketika ya, membutuhkan waktu beberapa menit untuk dia bisa kering dan melekat secara sempurna. Pemasangan untuk tutup belakangnya juga kawan-kawan harus sedikit hati-hati, jangan ditekan terlalu
keras ya, dan alhamdulillah ini sudah terpasang, hasilnya rapi dan gambar cukup tajam. Oke kawanku, saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Ini untuk, touchscreen-nya atau layar juga sudah lancar. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk kawan-kawan. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.